ketika meninggal hanya segini di bawah yang dibungkus, yang apa, nggak ada. Jadi kalau ada yang masih memandikan, tayamumkan, bersyukur alhamdulillah. Tenaga ibu insya Allah jangankan siang, malam hari, subuh, kapanpun itu siang. Di siang insya Allah. Doakan aja ibu biar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz. Ya, saya bekerja di Rumah Sakit Haji. Di sini disebut dengan bagian Bintal, bagian pembinaan mental. Jadi bagian pembinaan mental itu tidak hanya sekedar mengurusi jenazah, tapi sebelumnya ketika jenazah itu ya sebelum meninggal, itu yang kita sebut dengan sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu telah ya dihadapi oleh pasien, biasanya tuh para perawat memanggil bintal untuk memberikan talqin. Maka di situ bintal akan datang untuk mentalkinkan ya orang yang akan meninggal dunia yang disebut dengan sakaratul maut. Itu saya mentalkinkan dari sebelah kanannya dengan pelan-pelan kita ucapkan. Coba baca la ilaha illallah. Dengan pelan kita ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sanggup untuk mengatakan la ilaha illallah, itu sunahnya kita diam. Dan ketika nanti dia berbicara dengan kata-kata yang lain lagi, itu bagusnya kita ajari lagi dengan kata-kata la ilaha illallah. Terus begitu, kalau misal jenazah itu kebiasa sih jenazah kalau sudah sekarat itu agak sedikit jarang sih yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kita bantu dengan kalimat-kalimat zikir. Jadi kalau saya ingin cerita tentang sakaratul maut itu, ketika kita akan menghadapi sakaratul maut itu, di sekeliling kita itu ya yang namanya setan itu tidak pernah diam dengan keimanan kita. Kita lagi hidup aja, itu setan akan mengganggu kita. Kiri, kanan, belakang, depan itu tidak pernah diam. Apalagi puncaknya ketika sakaratul maut itu, bahkan yang lebih bahaya lagi, itu nanti setan dia akan menjelma menjadi seperti orang tua kita. Dia menjelma sebagai ibu kita dan mengatakan, jadilah engkau Yahudi, jadilah engkau Nasrani. Dan dikala itu haus, lapar, sakit, itu nanti yang kita khawatirkan itu setan itu akan menjanjikan kata-kata yang indah, akan memberikan kita minum, memberikan kita kedamaian gitu kan, akan mengatakan akan menghilangkan rasa sakit gitu. Kalau dia mengatakan setan sebagai Tuhannya. Oleh karena itu kalau jenazah sedang sakaratul maut dan dia gak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita yang membimbing itu hendaklah kita usir itu setan dari suasana seperti itu. Apa misalnya kita baca ayat kursi, baca al-falaq, an-nas, baca yang lain-lainnya. Jadi dengan kalimat zikir itu insya Allah nanti setan akan minggir dari suasana itu, dan insya Allah ya jenazah yang sedang menghadapi sakaratul maut ya tidak diganggu oleh setan. Jadi sangat penting orang soleh itu hadir ketika seseorang akan menghadapi sakaratul maut. Inilah fungsi daripada kita mentalkinkan. Walaupun dia nggak bisa mentalkinkan, tapi kita bisa, bahasa kita bisa meruqyah itu tempat yang akan menghilangkan suasana yang mengganggu itu jenazah yang akan menghadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dia akan aman dari gangguan setan. Jadi saya katakan bahwa talqin merupakan sesuatu yang sangat penting ketika orang menghadapi sakaratul maut. Kalau profesi ini saya untuk mengurus jenazah, saya dari masih kelas 1 PGA, saya dari PGA itu dari tahun 87 saya sudah berkecimpung di jenazah ini. Kalau di Rumah Sakit Haji saya sudah di 2001. Jadi sejak tahun 1987
saya sudah berkecimpung tentang jenazah. Jadi sudah puluhan ratusan jenazah yang saya tangani dengan beraneka ragam jenazah, beraneka ragam itu kondisi kematian. Ya saya sudah menghadapi karena sudah hampir 30 tahun lebih saya menangani jenazah. Ketika diminta untuk memandikan jenazah, kejadian di mana-mana itu adalah kekurangan SDM. Maka saya pada waktu itu sebagai anak muda yang sudah memang latar belakang saya syar'i, yang sudah boleh dikatakan saya latar belakang agama dari kecil gitu. Kemudian saya diajak oleh ustadz saya untuk tampil di masyarakat ya, untuk mencukupi daripada kebutuhan yang kurang. Jadi sampai sekarang pun yang namanya petugas memandikan jenazah itu sangat kurang. Bahkan kalau lebih lanjut lagi, sekarang dari kurang syar'inya sangat banyak, apalagi dari segi medisnya. Mungkin tadi sudah diceritakan oleh Bu Mary bahwa dari segi medisnya itu adalah banyak sekali sekarang di kampung-kampung itu orang ketika memandikan jenazah itu tidak memakai APD, alat pelindung diri. Padahal yang namanya jenazah itu sumber dari penyakit, sumber virus, sumber kuman, ya, sumber penyakit. Kalau kita nggak pakai APD, itu nanti dikhawatirkan kita pun akan tertular. Agama itu melarang wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu binasakan diri kamu ke jurang kehancuran. Kalau kita memandikan jenazah kemudian kita setelah itu tertular dengan jenazah, tertular dengan berbagai macam penyakit yang ada di jenazah, itu namanya kita zolim. Makanya saya setiap hari kemana-mana itu saya alhamdulillah menjadi trainer kemana-mana itu, pengajari mana-mana itu, ya saya banyak diikuti oleh para peserta yang sudah ahli. Ya tapi ketika bicara masalah APD itu mereka nol. Makanya saya banyak mensosialisasikan penggunaan APD karena ini untuk menyelamatkan bagi orang yang memandikan. Jadi kalau APD yang tadi itu Bu Meli pakai itu masih APD standar, tapi nanti ada APD lagi yang lebih rapat lagi, apalagi masalah COVID itu yang lebih bagus lagi. Jadi kalau kita menghadapi jenazah itu bagusnya kita minimal pakai APD supaya kita nggak tertular dengan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan dari jenazah yang sedang kita mandikan. Orang yang soleh, orang yang baik, ketika nanti dia sakratul maut, maka dia matinya akan mudah. Maka hadis menjelaskan matinya dia tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena ketika orang meninggal itu, Allah akan memperlihatkan dengan 3 hal. Yang pertama, dia akan diperlihatkan dengan amalnya yang waktu dulu. Yang kedua, pada hari ini yang dia alami dia akan lihat. Dan yang ketiga, dia akan mengalami dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang amalnya baik, orang yang soleh, itu surga sudah dilihatkan. Bidadari sudah, kenikmatan sudah dilihatkan. Sehingga dia akan sehingga dia ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terasa sakit, bahkan dia senyum. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu yang sangat indah, sehingga rasa sakit akan hilang dengan apa yang telah dijanjikan di hadapannya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang jahat ya, orang yang amal solehnya sedikit, nanti itu dikatakan dia penuh dengan ketakutan. Penuh dengan ketakutan, bahkan ya mohon maaf ya, ciri di antara ketakutan itu nanti bukan hanya sekedar BAB yang banyak. Bukan hanya muka yang raut, muka yang jelek. Darah pun keluar dari telinga, dari hidung, dari mulut, dan muka pun yang mata pun yang melotot. Saya beberapa kali itu melihat seperti itu. Ya alhamdulillah, karena saya juga paham untuk mengurus jenazah, itu sampai keluarganya pun kok seperti ini. Saya langsung tutup mukanya itu supaya nanti tidak menjadi aib. Karena bagi orang yang mengurus jenazah, dia semaksimal mungkin untuk bisa menutupi aib bagi orang yang dimandikan. Kalau ada jenazah, pemandi jenazah, dia itu nggak amanah, saya katakan di mana-mana jangan dipakai orang seperti ini. Kenapa? Karena namanya jenazah itu sudah meninggal, walaupun dia buruk, jangan dibicarakan keburukannya. Tetap yang dibicarakan kebaikannya. Oleh karena itu, bagi kita sekalian, kalau kita ingin meninggal senyum, nggak sakit, maka siapkan amal soleh kita. Dan kalimat la ilaha illallah, walaupun saya dikatakan dipanggil untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalau orang nggak terbiasa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia nggak akan bisa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena saya katakan di awal, seseorang itu akan mengucapkan apa yang dibiasakan
ya sehari-harinya, dan pada hari sulit pun dia akan mengatakan la ilaha illallah. Jadi sekali lagi seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Pesan banyak sekali yang saya sampaikan. Yang pertama untuk generasi muda, ya, ingat bahwa kita semua memiliki orang tua. Kita memiliki ibu, memiliki ayah, memiliki saudara. Memandikan yang terbaik bukan menyuruh orang lain. Walaupun saya sebagai petugas memandikan jenazah, saya bukan orang yang paling afdol untuk memandikan jenazah. Yang paling afdol adalah orang yang terdekat. Jadi oleh karena itu, semua anak, semua istri, muda, tua mesti bisa memandikan jenazah karena kita punya keluarga. Kalau keluarga kita yang meninggal, kemudian kita sendiri yang memandikan, itu terkesannya luar biasa. Dan lapang dada pun kita ingin melepaskan orang tua kita, ibu kita ke pemakaman, itu sangat luar biasa kalau kita bisa langsung yang memandikan. Yang selanjutnya adalah, yang kedua, pesan saya adalah bahwa dengan kita berinteraksi dengan jenazah, insya Allah keimanan kita akan terjaga. Dan Islam itu agama yang mudah. Memandikan jenazah sangat mudah, sangat simpel, sangat sederhana. Kita pun semuanya bisa. Oleh karena itu saya berharap semuanya untuk bisa memandikan jenazah. Biar apa? Karena apa? Tadi di awal saya katakan, hukum memandikan jenazah itu artinya hukumnya fardu kifayah. Kifayah itu artinya cukup. Tapi sekarang ini yang namanya cukup itu memenuhi kebutuhan. Sekarang ini ketika meninggal jenazah itu ada 2, 3, 4, 5. Karena petugasnya hanya satu, sehingga satu dengan yang lain saling tarik menarik. Oleh karena itu bagi generasi muda, mari kita menjadi pencukup, penyempurna dari segala kekurangan yang ada. Kalau kita bisa menjadi penyempurna dari segala kekurangan yang ada, insya Allah the best man itu akan ada pada diri kita. Itu yang dapat saya sampaikan dari pesan saya.